Bismillahirrahmanirrahim. Di tutorial yang kedua ini, kita akan mencoba running program simple kalkulator kita menggunakan debug mode. Nah, kalau tadi biasanya kalau kita klik yang ini running biasa ya, bukan dalam mode debug. Untuk melakukan running dengan mode debug, kita pilih di sini run, kemudian dipilih yang bagian debug app. Terus kita klik, kita jalanin. Oke, kita buka ulang ya ininya, aplikasinya. Seperti ini. Lalu, pada debug mode nanti kita akan mengeset yang namanya breakpoint. Breakpoint adalah sebuah tempat di dalam kode kita di mana kita ingin mengepause eksekusi dari aplikasi kita di tempat tersebut. Biasanya breakpoint ini kita set kalau kita ingin melakukan aksi yang lain, seperti misalnya kita examine atau melihat isi variabel di saat itu. Jadi waktu di tempat kita melakukan break tadi, isi variabelnya itu seperti apa, pengen kita lihat. Terus yang kedua, kita mengeset breakpoint kalau kita ingin melakukan evaluasi terhadap ekspresi. Misalnya ada ekspresi boolean yang ada nilainya true atau false, kayak gitu. Mau kita lihat isinya juga, kayak gitu. Bisa pakai breakpoint. Yang terakhir, breakpoint bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau mengeksekusi kode kita line by line untuk mengexamine di mana terjadi error gitu. Nah, di sini contohnya kita akan melakukan mengeset breakpoint. Di sini breakpointnya kita set di baris 96. Jadi untuk mengeset breakpoint ini cukup diklik seperti ini di bagian kiri dari code, diklik. Nah, kalau ada merah-merahnya, berarti ini kita sudah set breakpointnya. Untuk membantu kita melakukan debugging, tadi kan ini udah dijalankan pakai mode debug ya aplikasinya. Kita lihat di bawah ini, kita nggak lagi lihat yang di log chat, tapi di bagian debug ini. Di bagian debug ini ada dua tab juga, ada console dan juga debugger. Nah, kita lihat yang bagian debugger ya. Di bagian debugger nanti ada frame, kemudian ada apa namanya thread, terus ada variabel dan lain-lain. Ini kan karena kita belum masukin apa-apa ya di app-nya, jadi belum ada apa-apa di sini. Sekarang kita coba masukin di sini. 10, ini 12. Kita add. Oke, di sini langsung keluar ya. Di sini ada frame. Frame itu menampilkan kode apa aja yang dijalanin waktu kita ngeran ini tadi ya. Jadi di sini ada on app yang kita panggil di line 63, kemudian habis itu kita panggil compute di line 96. Jadi yang atas ini yang terakhir kali dipanggil itu di frame ya. Terus di sini yang penting juga adalah di variabel ini. Variabel ini kita bisa melihat isi-isi dari variabel yang ada saat ini. Di sini contohnya ketampil nilai operatornya itu yang tadi kita pilih adalah add. Misalnya kita ganti ya pakai sebentar. Kita oh ya, bentar. Jadi ini di run, kan kita tadi nge-run ya.
terus kita set breakpoint. Jadi ini belum selesai. Kalau kita lihat juga di sini kan belum keluar hasilnya ya di aplikasi kita. Jadi karena kita stop atau pause waktu mencapai baris ke 96. Jadi gunanya breakpoint tadi kelihatan di sini ya. Waktu kita run, dia berhenti di baris yang ada breakpointnya. Misal mau kita lanjutin, ini bisa kita pilih tombol resume di sini ya, tombolnya ini resume program. Atau dari sini juga bisa, dari ini ada run. Resume program ada nggak di sini? Nggak ada ya. Berarti kita pakai yang sini aja ya. Jadi kita resume runningnya. Nah, kalau kita resume, berarti ininya pause-nya tadi kita resume. Di sini kita keluar hasilnya. Dan ini mah jadi nggak kelihatan ya. Oke, kita coba lagi ya, running lagi ya. Tapi sekarang kita multiply, angkanya sama aja. Kita multiply. Waktu kita multiply, ini operatornya ganti mul ya. Dia juga berhenti waktu di baris 96. Baru nanti kalau kita resume program, nah baru keluar hasilnya. Oke. Terus kita juga ada menu ini, debug running app. Itu dari menu run sini. Terus attach debugger to Android proses ini. Nah, kita attach aja sih gini kan. Oke. Nah, sebenarnya ini tadi kayaknya sama aja karena kita ini kan udah ngerahnya tadi pakai mode debug ya. Itu yang ini tadi yang terakhir saya jelasin tadi. Ini kita pakai kalau misalnya tadi kita ngerunnya tuh terlanjur nggak pakai mode debug gitu. Jadi masih pakai run yang biasa, itu bisa kita pakai yang sini, attach debugger. Oke. Terus mungkin ada tambahan. Kita nambahin breakpoint lagi ya. Itu juga bisa. Misal kita tambahin di sini. Terus kita coba ini lagi. Sekarang kita pakai sub ya. Sini terlihat sub ya. Terus kita resume. Nah, dia waktu di sini berhenti ya. Waktu berhenti itu variabelnya kita udah tahu, operatornya sub, terus operan 1 sama operan 2-nya tadi kan kalau tadi belum ketampil. Kalau sekarang karena dia udah di get ya dari edit text-nya, kita ketampil nilainya 10 sama 12 kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ngeset beberapa breakpoint sesukanya gitu untuk ngeset dimana kapan dia nge-pause gitu. Biar tujuannya itu tadi bisa lihat isi variabel gitu kan, mau checking apakah variabelnya udah benar atau belum. Oke, yang tutorial kedua sekian. Nanti kita lanjut lebih lanjut yang tentang exploring debugger ini di tutorial yang ketiga.